Berlatarkan di kota Jericho, Texas, sebuah kota yang pada awalnya dibangun sebagai stasiun kereta api di Chicago, namun kini berubah layaknya sebuah kota mati. Tak ada yang mampu bertahan lama tinggal di sana, bahkan warga yang masih tetap bertahan pun dipastikan mengalami kesengsaraan dalam bayang-bayang keji sang penguasa kota. Sampai di suatu hari terlihat seorang pengelana atau sang pengembara datang ke sana. Entah apa statusnya, entah apa pekerjaannya, dan entah kemana tujuannya. Namun yang pastinya dia belum tahu desas-desus bahwa sebagian besar wilayah kota kecil ini telah dikuasai oleh gangster sang penguasa kota. Sampai akhirnya sang pengelana yang ternyata bernama John Smith memutuskan untuk menghentikan mobilnya tepat di tengah jalan ketika seorang wanita cantik menyeberang bersama dua oknum anggota gangster. Pandangan matanya yang terus saja tertuju pada wanita cantik itu ternyata disadari dan diawasi oleh salah seorang dari mereka. Hingga saat itu juga, inilah yang terjadi. This guy thinks it's a free country. Lights out. Baru beberapa menit John tiba di sana, ia sudah terlibat masalah serius dengan para gangster, di mana pria yang melakukan pengerusakan pada mobilnya tersebut pun mengatakan bahwa wanita yang dipandangi oleh John tersebut adalah kekasih dari bos besar mereka bernama Mr. Doyle. Sesaat kemudian pria itu menatap tajam ke arah John dengan wajah sangar nan gahar layaknya bandit paling berkuasa. Dengan lantang ia pun mengatakan jika John keberatan atas pengerusakan yang telah ia lakukan, maka John dipersilakan untuk melaporkan kejadian itu kepada sheriff officer setempat. Good idea to be looking at Mr. Doyle's girl that way. Sheriff's office is right over there in case you want to complain about anything. Namun alangkah terkejutnya John saat mengetahui respon dari sang sheriff yang saat itu juga mengatakan bahwa beliau tidak dapat membantu bukan karena tidak peduli atau tidak taat terhadap hukum. Namun sang sheriff hanya tidak ingin terlibat masalah dengan Tuan Doyle dan para anak buahnya, yaitu gangster penguasa kota yang terkenal kejam memperlakukan siapapun tanpa ampun. Do yourself a favor. Get a firearm. Pada akhirnya tanpa lagi mempersoalkan hal tersebut, John saat itu juga angkat kaki dari kantor sheriff untuk kemudian mengunjungi sebuah restoran milik seorang pria bernama Joe Monday, satu-satunya restoran dan penginapan yang masih bertahan di kota tersebut. Saat itu Monday mencoba berbasa-basi pada John dengan bercerita bahwa di kota ini ada dua kelompok gangster yang saling memperebutkan kekuasaan, saling bermusuhan satu sama lain, bahkan tak jarang terjadi baku tembak dari dua kubu. Salah satu gangster yang dimaksud oleh Monday ternyata kelompok Mr. Doyle. Sementara kelompok saingannya diketahui dipimpin oleh seorang gangster dari Italia, yaitu bernama Fredo Strozzi. Sejak kemunculan dua gangster inilah satu persatu warga kota memilih untuk pindah ke kota yang lebih baik, sehingga hanya segelintir orang yang bermental kuat saja yang masih menetap di sini demi mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Some damn sheriff making a profit just staying in the middle, drafting off both sides. They don't like each other much. What the hell are you doing? Dan yep, betapa terkejutnya Monday saat melihat John membawa dua pucuk pistol berniat untuk bertemu dengan kelompok Mr. Doyle atau orang yang telah merusak mobilnya. Dan tanpa terlihat sedikit pun rasa takut, John tanpa basa-basi menyambangi markas sang gangster dan Tell Mr. Doyle if he'd have hired smarter guys, none of this would have happened. atas aksinya tersebut John pun dipanggil oleh geng dari kelompok Strozzi, di mana di sana Strozzi memuji skill dan keberanian John yang ternyata telah menghabisi salah seorang penembak terbaik dari kelompok Doyle tersebut. Di saat itu juga tanpa pikir panjang, Strozzi dengan sangat-sangat bersemangat mengajak John untuk ikut bergabung dalam kelompoknya. John Smith from back east. All right. That's why you're here. Tak berapa lama masuklah seorang wanita yang dipanggil untuk mengantarkan John ke kamarnya. Dia bukanlah seorang ART, bukan pula asisten pribadi, namun dia adalah kekasih Strozzi bernama Lucy. Dari raut wajahnya terlihat Lucy sepertinya merasa tertekan berada di sana.
dan bisa dipastikan ia sama sekali tidak merasa bahagia tinggal bersama Strozzi. Namun karena keterpaksaan kebutuhan ekonomi, Lucy pada akhirnya mau tak mau harus memainkan perannya sebagai seorang kekasih tanpa adanya rasa cinta di sana. Lucy, would you please take Mr. Smith to his room? The skirt was from just outside of Cicero. Saat diundang makan bersama, terlihat semua orang sibuk melahap makanannya. Tidak terkecuali John yang saat ini duduk tepat di samping Strozzi. Dan saat itulah muncul sepupu sekaligus orang terdekat Strozzi bernama Giorgio. Giorgio yang melihat kehadiran John bersama mereka, saat itu juga mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap John yang dianggap hanyalah orang baru yang tidak jelas asal-usulnya, bahkan seharusnya patut untuk dicurigai. And I don't like new faces. Doyle's guys are scared of him. Yeah, hell, he was in town 20 minutes. He killed... Perdebatan di meja makan membuat John pun muak semuak-muaknya. Saat itu juga ia bangkit berdiri untuk segera meninggalkan kamar yang tadinya sudah disiapkan oleh Strozzi dan memutuskan untuk tinggal di penginapan milik Mandy demi menghindari pertemuannya dengan Giorgio yang pastinya bakalan rese terhadapnya. Got girls for hire in this town? Hell yes. Singkat cerita, malam pun tiba. John yang saat itu sedang melakukan mantap-mantap dengan seorang wanita penghibur bernama Wanda. Tiba-tiba muncullah dua orang pria tak dikenal yang saat itu juga masuk ke dalam kamar untuk menyerang John. Dua pria itu ternyata pembunuh bayaran yang diutus oleh Tuan Doyle untuk menghabisi John. Namun bukannya menyelesaikan misi yang telah diberikan, justru mereka berdualah yang harus tewas di tempat. Kejadian itu membuat John pun curiga. Ia menyadari kehadiran Wanda di sana hanyalah sebuah umpan jebakan, membuat John pun mengamuk hingga berbalik menyerang dan mengancam Wanda saat itu juga. Who set me up? They killed me. I didn't have no choice. Give me your name. Setelah mendapatkan kebenaran informasi dari Wanda, John kemudian menyerahkan Wanda ke Bapak Sheriff Officer untuk diamankan dan diproses sebagaimana mestinya. He investigated the whole thing, then arrested the hooker. Tak lama John pun dijemput oleh Lucy untuk membawanya menemui Strozzi. Dan setelah tiba di sana, Strozzi saat itu juga menjelaskan pekerjaan atau misi pertama yang harus dilakukan oleh John di esok hari, yaitu melakukan penjegatan terhadap rombongan truk pembawa miras atau minuman keras milik kelompok Tuan Doyle, untuk kemudian merampas miras tersebut beserta dengan truk-truknya, yang secara gambling ini adalah sebuah misi yang cukup berisiko, mengingat bagaimana kemarahan dari Tuan Doyle setelah mengetahui miras dan truknya dirampas oleh mereka. This is where you're gonna start to earn your pay. Plus, you know what's really defrosting? We get Doyle's trucks. Di keesokan paginya tibalah waktunya John dan anggota Strozzi melakukan misinya. John ditempatkan di posisi terdepan sebagai komando yang paling diharapkan, sekaligus yang paling pertama melihat gerbang kematian. Tak berapa lama terlihatlah rombongan anak buah Tuan Doyle berjalan beriringan dari kejauhan, yang dimana ternyata rombongannya dikawal ketat oleh tentara Meksiko, dipimpin langsung oleh seorang komandan bernama Ramirez. Namun siapa sangka Ramirez rupanya telah berpihak kepada Strozzi, sehingga tanpa memiliki kesulitan yang berarti, saat itu juga para tentara Meksiko dengan mudahnya membantai anak buah Doyle hingga tewas tak tersisa. Might be a good time for you guys to give up. Mátalos. Dengan uang hasil pekerjaannya, John yang merasa kasihan terhadap Wanda pada akhirnya membebaskannya dari sel tahanan. Kemudian memberikan sedikit uang untuk bekalnya di perjalanan, sekaligus meminta sang sheriff untuk memastikan Wanda pergi dari kota dengan selamat. Make sure she gets on it. I got some information you may want to sell to Mr. Doyle. Beranjak dari kantor sheriff, John pun menemui Lucy di saat Strozzi dan anak buahnya sedang tidak berada di tempat, di mana John yang mengetahui bahwa Lucy adalah seorang wanita yang mata duitan. Saat itu juga ia membuat kesepakatan dengan Lucy, memintanya untuk memberikan setiap informasi penting tentang kelompok Strozzi, dan John akan memberikan beberapa dolar setiap minggunya jika Lucy bersedia menjadi mata-mata untuknya. Sampai di satu hari ketika John sedang duduk sendirian, tiba-tiba muncullah Tuan Doyle yang baru saja pulang dari luar kota bersama dengan para anak buahnya, di mana kedatangan beliau ke sana bukan untuk membalaskan dendamnya atas kematian 3 orang anak buahnya, melainkan untuk mempengaruhi John keluar dari kelompok Strozzi dan memintanya untuk bergabung dengan kelompoknya itu. Di mata Tuan Doyle, John hanyalah seseorang yang tertarik dengan uang. Ia akan memihak kepada siapapun yang menawarnya dengan bayaran tertinggi tanpa memperdulikan loyalitas dan integritasnya. Di saat itu juga tanpa ragu, secara terang-terangan Doyle meminta John untuk menyebutkan harga berapapun yang ia mau, asalkan dia siap membunuh Strozzi dan juga Giorgio. Namun awalnya tawaran yang diberikan Doyle tidak sesuai dengan harapan, di mana John sempat menolak pekerjaan tersebut dan tetap memilih bertahan di kelompok Strozzi.
Perlu diketahui bahwa Doyle sebenarnya memiliki seorang anak buah kepercayaan yang terkenal kejam dan brutal bernama Hickey. Dan karena itulah John awalnya menolak karena merasa heran dan mulai bertanya kenapa Doyle tidak mengutus Hickey saja untuk melakukan tugas tersebut. Pada akhirnya terungkaplah sebuah pengakuan di mana ternyata Tuan Doyle sadar betul jika Hickey terlalu brutal dan tidak terkendali, sehingga dia membutuhkan sosok seperti John yang berkarakter tenang, rapi, bahkan bisa masuk ke dalam situasi krusial sekalipun, sehingga urusan bisnis ini bisa dilakukan secara rapi tanpa menimbulkan kekacauan. We need somebody nice and neat like you. I'll think about it. The hell you holding back for? Tell Hickey I said hello. Tak butuh waktu lama untuk berpikir, John pun memutuskan untuk keluar dari kelompok Strozzi. Yang tentu saja hal itu mendapat pertentangan dari Giorgio yang terlihat begitu sangat marah. Hingga saat itu juga terjadilah baku pukul antara Giorgio dan John disusul dengan todongan pistol dari Strozzi. Yang pada detik-detik menegangkan ini kita bisa melihat dengan jelas nyali dan mental kuat yang dimiliki John, yang sudah tentu jauh lebih besar dari seorang Strozzi yang hanya bisa berlindung dari anak buahnya. Strozzi pada akhirnya memilih untuk menurunkan pistolnya dan ia pun pasrah membiarkan John keluar dari gengnya itu. Namun dengan keluarnya John dari kelompok Strozzi, ternyata tidak serta-merta membuat John langsung memutuskan bergabung dengan kelompok Tuan Doyle, di mana John sengaja memilih posisi netral di antara kedua kubu ini dan mencoba mencari keuntungan dari keduanya dengan cara mengadu domba dan menjadi informan mandiri, sehingga tanpa mereka sadari mereka sebenarnya tengah dipermainkan. Tell Mr. Doyle I turned Strozzi down. Hickey's back. Pada malam itu kita akhirnya akan melihat sosok Hickey yang sedari tadi selalu diperbincangkan sebagai orang paling bengis dan kejam kepercayaannya Doyle. Di mana saat itu dia yang baru saja pulang dari luar kota, tiba-tiba menerima kabar jika miras milik Tuan Doyle alias majikannya telah dirampas oleh kelompok Strozzi. Ia pun terlihat gusar dan tentu saja tidak membuatnya hanya tinggal diam. Strozzi broke the truce. Hit our trucks in Mexico, killed all our guys. Tanpa membuang-buang waktu, John dengan segera menghubungi Giorgio, bermaksud memancing emosinya dengan memberitahu bahwa Hickey sudah tiba di kota ini dan pastinya tidak akan tinggal diam dengan insiden pencurian miras tempo hari. Yang meskipun Giorgio mengatakan bahwa dirinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh John, namun Giorgio tetap meninggalkan kota sebagai pertanda bahwa dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh John itu. Untuk mengetahui kemana Giorgio akan pergi melarikan diri, John pun kembali menemui mata-mata rahasianya yaitu Lucy, yang saat itu mengatakan bahwa saat ini Giorgio sedang berada di Meksiko untuk menemui Komandan Ramirez dalam rangka mengamankan diri. Tak perlu menunggu waktu lama, John yang sudah mengantongi informasi tersebut. Saat itu juga ia menjual informasi itu kepada Tuan Doyle dengan harga yang cukup tinggi, dan itulah cara John mendapatkan untung dari kedua kubu yang sedang bersitegang tersebut. Take as much as you want. You work for me now. Dan di momen inilah Doyle kembali mencoba menawarkan John untuk bergabung dengan gengnya, mempersilahkan John meminta harga berapapun yang ia mau. Namun sayangnya John memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu, sehingga membuat Doyle pun marah, memancing kedatangan anak buahnya untuk melihat keributan itu. Dan saat itulah pertama kalinya John bertatap mata secara langsung dengan Hickey, seorang pria bengis yang memiliki bekas luka di wajahnya. Namun hal itu tidak serta-merta membuat nyali John ciut melihatnya. Ia justru dengan santai memuji sosok Hickey yang katanya orang yang paling kuat tinggal di bumi. Katanya loh ya. Don't believe everything you hear. Di keesokan harinya, Hickey dan beberapa orang anak buah Doyle pun dikirim ke Meksiko untuk menculik Giorgio. Di mana setiba di sana, Hickey dengan santainya berjalan di antara orang-orang dan menembak Ramirez beserta anak buahnya secara membabi buta. Kejadian itu menyisakan Giorgio dan seorang kepala polisi. Hickey membalikkan badannya sembari mengatakan kepada polisi tersebut bahwa dia akan memberikan kesempatan kepada polisi itu untuk menembaknya terlebih dahulu. Namun siapa sangka ketika beliau akan mencabut pistolnya, sementara itu di dalam sebuah gereja, terlihat wanita simpanan Tuan Doyle atau wanita yang sempat ditatap oleh John saat di awal film. Wanita ini yang ternyata bernama Felina, yang dari raut wajahnya tersirat jelas bahwa ada penderitaan di sana, dan penderitaannya itu akan membawa kita ke dalam kisah kelam hidupnya hingga harus berakhir ke dalam kehidupan Tuan Doyle. Felina pada awalnya adalah seorang istri yang memiliki seorang suami yang dianugerahi seorang putri yang masih kecil. Hingga suatu hari sang suami kalah judi dengan Tuan Doyle, bahkan sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan lagi. Keadaan itu pun dimanfaatkan oleh Doyle dengan membawa Felina sebagai gantinya, yang dengan terpaksa Felina meninggalkan putrinya yang masih kecil hanya untuk membuat suami dan putrinya tetap aman dan tidak dibunuh oleh Tuan Doyle itu.
All I had left was to pray. Tell him he wants him back to bring us 100 thou out to the crossing. Tepat di persimpangan jalan berjarak 5 km dari kota Jericho, terlihat kedua kubu akhirnya melakukan pertemuan untuk melakukan pertukaran antara Giorgio dengan uang sebanyak $100 sebagai tebusannya. Saat itu John yang hadir di sana yang tentunya tidak memihak kepada siapapun. Ia tetap dibiarkan untuk menyaksikan pertukaran tersebut, bahkan istimewanya tak ada satupun yang berani mengusik dan menyentuhnya. You get the briefcase, you let go of the rope. Don't shoot me! Son of a bitch! Meskipun sempat terjadi ketegangan di sana, namun pada akhirnya pertukaran ini pun berjalan dengan lancar, di mana Giorgio berhasil selamat dan Felina juga berhasil kembali ke pelukan Tuan Doyle, disaksikan oleh John yang hanya berdiri mematung, bahkan sampai semua orang pun pergi meninggalkan tempat tersebut. I'm gonna settle things with you, Strozzi! I promise you walk back! Beberapa hari kemudian muncullah Lucy dengan wajah babak belur dan satu daun telinga yang sudah terputus, di mana perlakuan itu ia dapatkan atas dasar pelampiasan Strozzi dan anak buahnya, yang saat itu merasa kesal akibat Strozzi tidak bisa membunuh Tuan Doyle di persimpangan jalan saat sebelum pertukaran waktu itu. Told Giorgio to slice it off. They were real drunk. Tak tega melihat keadaan Lucy, John pun memberikan sebagian uangnya agar dia bisa segera pergi jauh dari kota itu. Dan seperti biasa, John meminta bantuan sang sheriff untuk memastikan Lucy pergi dengan selamat tanpa diketahui oleh para gangster biadab tersebut. Merasa muak dengan para gangster biadab yang telah memperlakukan wanita dengan seenak jidatnya, saat itu juga John mempersiapkan senjata dan beberapa peluru untuk melakukan sebuah rencana yang cukup licik. Tepat setelah selesai mempersiapkan senjatanya, John dengan segera menyambangi markas Tuan Doyle, di mana di sana dia menyetujui kesepakatannya untuk bergabung dalam kelompok Doyle dengan imbalan uang muka sebesar $1.000. Hal itu sempat membuat Heki kesal karena cemburu pada John yang dianggap hanyalah orang baru yang serakah berani meminta sejumlah uang. Namun karena Tuan Doyle melihat John memiliki potensi yang sangat besar, tanpa mempedulikan Heki, ia pun langsung membayar John sebesar $1.000. Setelah mendapatkan bayaran uang muka, John kemudian memberikan informasi tentang Strozzi, di mana ia mendapatkan kabar bahwa Strozzi telah menyewa beberapa penembak baru yang diketahui malam ini akan datang dan berencana akan menculik Felina dalam upaya memeras Tuan Doyle. Membuat Doyle pun akhirnya mulai khawatir, dan saat itu juga John ditugaskan untuk pergi ke tempat Felina untuk menjaganya. McCool can tell you how to get there. Setiba di sana, John hanya melihat 7 orang penjaga yang sedang makan malam. Ia pun merasa yakin bahwa penjaga yang 1 orang lagi kemungkinan besar sedang berada di kamar atas bersama dengan Felina. Dengan perlahan John berjalan menaiki anak tangga, dan ketika semua orang kaget akan kedatangannya, saat itu juga John melepaskan tembakan secara membabi buta hingga menewaskan 7 orang penjaga itu. The girl upstairs. No! Setelah menghabisi ke-8 anak buah Tuan Doyle, John yang memang memiliki sifat murah hati pada kaum wanita, lagi-lagi ia pun memberikan uangnya sebesar $1.000 untuk Felina sehingga Felina bisa kembali bertemu dengan putrinya. Sebagai ucapan terima kasih, Felina pun memberikan kalung milik putrinya kepada John dengan harapan memberikan nasib baik dan John juga bisa selalu ingat dengan dirinya. Beberapa jam kemudian tibalah Tuan Doyle dan anak buahnya di lokasi pembantaian, di mana saat itu juga ia pun langsung dibuat kaget saat melihat 8 anak buahnya telah tewas meregang nyawa. Kondisi itu tak membuat Doyle curiga terhadap John. Ia justru percaya bahwa pelakunya adalah Strozzi yang memang sudah mendapatkan beberapa penembak baru termakan umpan John yang telah mengelabuinya. Look around, hoping maybe she come back. Must have taken 15 or 20 of Strozzi's guys to pull this off. We gotta hit Strozzi soon. John pun kembali ke kota untuk beristirahat menikmati kesendiriannya. Namun saat berendam di dalam bathtub kamar mandi, saat itu juga ia tak menyadari kedatangan Heki dan kawan-kawan yang ternyata telah mencurigai John sebagai pelaku pembantaian terhadap 8 orang anak buah Doyle tadi malam. Kecurigaan Heki semakin bertambah ketika ditemukannya kalung milik Felina di dalam saku pakaiannya, sehingga John pun disiksa agar mau memberitahu di mana saat ini Felina berada. Karena tetap saja bungkam, John pada akhirnya dikurung di dalam gudang dengan kondisi wajah cukup hancur berlumuran darah. Namun tak berapa lama kemudian 2 orang anak buah Doyle masuk untuk memeriksa. Dan ketika mereka merasa aneh ada yang tidak beres, tiba-tiba
Mendapati anak buahnya tewas satu persatu akibat kebodohannya sendiri yang telah mempercayai sosok John yang sangat licik, Tuan Doyle pun dengan begitu sangat marah saat itu juga mendatangi tempat penginapan Monday untuk kemudian memaksanya memberitahu di mana keberadaan John. Tak lama muncul sang sheriff yang baru saja mendengar kabar jika John baru saja pergi ke markas Strozzi, di mana dia berniat untuk kembali bergabung dengan kelompok mereka. Checked all over. He ain't upstairs. Little fella doesn't want to talk to us. We're going to the roadhouse. You better be right. Setelah Doyle dan kawan-kawan pergi meninggalkan tempat itu, saat itu juga keluarlah John dari dalam lemari, yang dimana ternyata Mandy dan Sheriff diam-diam memihak kepada John dan setuju untuk melindungi dan membawa John ke tempat yang aman. Sementara itu Tuan Doyle yang telah dirasuki kemurkaan dan amarah yang sudah tak tertahankan lagi. Saat itu juga ia bersama anak buahnya membakar habis markas Strozzi, yang ketika semua anak buahnya sudah tewas, Giorgio dan Strozzi pun terpaksa keluar dan memutuskan untuk menyerah. Namun sialnya Doyle sudah terlanjur menggila, hingga detik itu juga tanpa sedikit pun toleransi, dia pun dengan beringas membunuh keduanya dengan sangat sadis. How about it, Strozzi? What's it gonna be? Go inside. Pull out Smith's body if you can find it. Di sisi lain, Mandy dan Sheriff membawa John ke gereja yang biasa didatangi oleh Felina dengan tujuan mengamankannya dari amukan Doyle dan kawan-kawan, sekaligus berniat memulihkan kondisinya yang tengah sekarat itu. Setelah beberapa hari berlalu, tiba-tiba Mandy didatangi oleh Tuan Doyle dan rombongan anak buahnya. Ia disekap dan diancam untuk membuka suara, memaksanya untuk memberitahu di mana John ia sembunyikan. Hickey gets back, we'll be cutting them off one by one. Menyadari nyawa Mandy sedang dalam bahaya, sang sheriff dengan segera menemui John untuk memberitahunya tentang kondisi Mandy yang saat ini tengah disekap oleh kelompok Tuan Doyle itu. Mendengar hal itu, jiwa brutal John pun seakan berkobar. Dalam kondisi wajah lebam dan tubuh masih lemah, John saat itu juga memutuskan untuk mengakhiri masalah tersebut sebagai konsekuensi atas apa yang sudah ia mulai. Sesampainya di kota, John tidak lagi bersembunyi dengan cara yang biasa ia lakukan. Kali ini adalah sebuah waktu yang sangat tepat buatnya untuk menghancurkan dan melenyapkan gangster biadab terkutuk yang sudah benar-benar keterlaluan itu. Setelah berhasil menyelamatkan Mandy dan membantai seluruh anak buah Doyle, John dan Mandy beranjak menuju markas Strozzi yang sudah hangus terbakar dan meminta bantuan sang sheriff untuk menyampaikan kepada Tuan Doyle, memberitahunya bahwa sosok John kini sudah kembali. I just want to see this thing finished. I earned it. Setelah beberapa jam menunggu, Doyle bersama Hickey dan satu bodyguardnya akhirnya tiba di lokasi. Merasa sudah menjadi pemenang dan menjadi penguasa kota Jericho, Tuan Doyle meminta John untuk menghentikan ketegangan tersebut dengan menyuruhnya untuk segera bergabung dengan sang pemenang. Namun sial buat sang gangster, teriakan sombongnya tersebut berakhir dengan meregang nyawa ketika dari kejauhan Mandy melepaskan tembakan hingga We won! We won! I'm telling you, we can be partners! That's for what he done to my town. Menyadari sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, Hickey pun memilih untuk membuang senjatanya dan berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Namun siapa sangka, saat dia berbalik membelakangi John, ia pun melakukan tindakan ceroboh yang harus membawanya menuju kematian. God damn. I wasn't real sure this old gun is still shoot. Setelah semuanya selesai, John pun pada akhirnya sadar bahwa apa yang telah dilakukannya semua hanyalah akibat kelemahannya terhadap wanita. Jika awalnya dia tidak nekat memandangi Felina kala itu, mungkin dia sudah jauh berkelana ke kota lain tanpa mendapatkan masalah. Namun meskipun demikian, kehadirannya di sana secara tidak langsung telah menyelamatkan kota mati Jericho dari dua geng biadab penguasa kota, menjadikannya sebagai pahlawan yang telah mengurangi para kuman dan virus-virus jahat di muka bumi. Baiklah teman-teman, segitu dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.